Ibu Menteri, Bu Wamen, dan jajaran yang saya hormati. Poin pertama Pak Ketua, saya mau angkat catatan saya mengenai isu sesuai rapat yang pertama juga UMKM, kerjasama dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM dan ekonomi kreatif. Saya apresiasi Bu, kalau dari paparan Ibu Menteri, tren pariwisata kita positif ya Bu ya. Dan dari paparan juga adanya peningkatan kinerja pariwisata 2025. Walaupun laju perkembangan dari pariwisata kita itu masih kalah dengan negara tetangga kita Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Untuk ini Bu, nanti saya akan bawakan di poin 2. Kenapa kita kalah? Terus yang kedua, tadi Ibu menyampaikan bahwa 96% pelaku pariwisata adalah UMKM. Kan pertanyaannya cuma satu, Bu. Dampaknya apa? Kalau kita bicara dampak UMKM itu ekonomi. Kita belum tahu nih dampaknya secara ekonomi itu seperti apa. Berapa sih yang sebenarnya, karena kita nggak punya angka kan gitu ya Bu Menteri ya. Angka pastinya kita nggak punya. Kenapa kita nggak punya angka? Karena kita nggak memiliki dashboard. Thailand, Vietnam itu dia punya tourism dashboard. Semuanya itu real time. Dia punya platform yang kita harus miliki. Real time jumlah wisatawan yang datang. Real time itu langkah waktu tinggal dari wisatawan itu. Real time spendernya itu berapa. Kita juga mesti punya itu Pak Ses. Ini kan ke Bu Menteri. Thailand udah punya, Vietnam sudah punya, ya kan? Masa kita nggak punya? Sekarang kalau saya tanya sama Bu Menteri klaim, angka kita, pariwisata kita sekian. Saya tanya, Bu saya mau tanya dasarnya apa? Ibu dapat angka itu dari mana? Kan mesti jelas Bu. Nah itu transparan. Bapak bisa buka dashboardnya Thailand, saya udah buka. Dashboardnya Thailand, dashboardnya Vietnam, itu kita bisa lihat semua. Sampai kontribusinya terhadap perekonomian itu berapa besar. Bisa terlihat. Nah kita bisa lihat juga kontribusi dari pengembangan pariwisata ini terhadap UMKM dan ekonomi kreatif itu berapa besar. Ketika kita kontribusi tentunya kita kepengen mereka cuan. Kan begitu Bu ya. Kontribusi mereka keuntungannya dapat berapa nih pemasukan bagi UMKM kita. Untuk yang ini Bu saya usulkan jajaran Ibu mempelajari dashboard, tourism dashboard yang dimiliki oleh Thailand dan Vietnam. Kita harus memiliki itu sehingga kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah semuanya mereka berdasarkan dashboard itu Pak. Kita melakukan promosi. Nah dampaknya promosi itu apa? Berapa turis yang masuk ke daerah itu? Kita nggak punya data itu, gitu loh. Nah ini yang harus kita miliki. Seharusnya memang sebelum Ibu, bukan zamannya Ibu Menteri sekarang, menteri-menteri yang lalu itu sudah lakukan hal-hal itu Ibu. Kemudian tadi sertifikasi halal diangkat, saya udah nggak mau ngangkat lagi ya Bu ya. Terus Ibu ngangkat tadi mengenai desa wisata. Ibu mengatakan ada 4.000 ya Bu ya. Nanti akan 4.200 ya kalau saya nggak salah tadi paparan Ibu. Akan dikembangkan sampai 6.000. Kalau menurut saya Bu, saya udah keliling-keliling ke desa-desa wisata, apakah itu dalam kunjungan kerja komisi, apakah kunjungan pribadi. Desa wisata ini is not a matter of quantity, is a matter of quality. Jadi nggak usah kita menginikan, wah pokoknya kita mau gampang lagi pariwisata. Tapi apa kualitasnya itu loh Bu, yang paling penting. Kita turun terus terang saja, desa wisata yang ada yang kita datangi ini, peranan pemerintah minim kok. Dia kan di bawah pemerintah desa juga ya Bu ya, bukan hanya pariwisata. Saya mau tanya, itu benar-benar community based development mereka itu. Kita tanya sejarahnya, apanya segala macam gitu. Sekarang ini saya justru mau tanya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kualitas daripada desa-desa wisata yang ada? Saya melihat cuman award, dapat award ini, dikasih award ini, dikasih award ini. Enggak, itu bukan kebutuhan yang kita miliki. Oh desa ini dapat award ini,
desa ini dapat award ini. Kenyataan kita turun lapangan, yang terjadi amenitas mereka, amenity mereka itu buruk, fasilitas umumnya. Itu real di lapangan. Nah, di mana keberadaan pemerintah di sini? Kan itu yang kita butuhkan gitu. Ya kan? Kita turun ke pembatik kita, ke ini, wah, kalau soal batiknya sih bagus-bagus, tapi ketika dijahit itu nggak bagus hasilnya. Mereka perlu pelatihan fashion pola, pelatihan desain, ya kan, supaya batik yang mereka buat ini punya daya jual yang meningkat. Nah, pelatihan-pelatihan seperti itulah yang harusnya menjadi program dari Kementerian Pariwisata ini ke depan, Bu. Mereka ya batiknya bagus-bagus ya Pak Samuel ya. Tetapi ketika dia pajang-pajang di patung, hasilnya, aduh, desainnya itu jauh dari harapan kita. Ketika kita coba, polanya juga nggak bagus. Berarti ini harus pelatihan-pelatihan seperti ini harus dikembangkan, Ibu. Kemudian desa wisata kayaknya kita harus khusus ya Bu ya, karena kita sekarang kan ada panja standarisasi desa wisata. Kita sudah catat semua Bu, apa namanya, ke depan ini award yang diberikan, kita udah datengin kok desa-desa wisata yang mendapat award dari pariwisata. Kita bertanya, apa sih dasar daripada penilaiannya? Desa wisata 4 kategori. Ada perintis, ada desa wisata berkembang, ada desa wisata maju, ada desa wisata mandiri. Kan begitu. Setiap desa wisata dengan kategori 4 kategori ini tentu persyaratannya beda-beda ketika mendapat award. Kan begitu. Award diberikan ke desa wisata perintis, kata ininya beda standarisasinya. Nah, ini dengan panja yang ada di Komisi 7 ini kita akan mendapatkan output hal-hal bagaimana ke depan, karena waktu itu saya tanya dengan para dirjen, Bu Menteri, kita sudah ada nggak standarisasi desa wisata? Belum. Makanya kita membuat di di komisi ini panja pariwisata. Ini mengenai desa wisata ya Ibu ya. Kemudian saya poin kedua Bu, saya melihat Ibu kalau promosi Ibu sudah luar biasa. Ibu menginikan gastronomi, Ibu menginikan wellness, itu adalah benar-benar pariwisata yang berkualitas. Yang cuannya gede, orang spendernya besar di situ gitu Bu. Itu luar biasa. Tapi ketika kita bicara pembangunan pariwisata, ini tidak hanya jangka pendek saja. Kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang. Nah, jangka panjang ini kita punya permasalahan Bu. Permasalahan itu real terjadi di lapangan. Dan kita Komisi 7 juga pergi ke tempat tersebut. Yang pertama Bu, tata ruang destinasi kita kacau. Tata ruang destinasi kita kacau. Banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RT RW, RTDR. Contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat. Tadi diangkat oleh teman kita, lift di Pantai Kelingking. Ini ada masalah di sini nih. Rupanya ketika kita Komisi 7 ke Bali bertemu dengan Pak Wayan Koster, beliau itu mengatakan masalahnya itu adalah di sistem OSS yang harus kita perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan ini saya ingin Ibu Menteri di depan. Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri. Tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Bu Menteri ini menjadi leadernya. Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Apakah itu bupati, apakah itu gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu kan di stop sekarang sama Pak Gubernur Bu. Investornya ngomongnya gampang aja. Saya udah dapat izinnya lewat OSS. Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki Bu. Ya kan? Tambang, ada kita ke Kaltara ya. Di daerah pariwisata ada industri. Ini memang sekarang di di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah, ini kalau kita nggak benahi sekarang,
ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan KL-KL terkait untuk pemindahan sistem-sistem ini, Bu. Kemudian kan apa namanya Caldera Toba, Ibu sendiri udah tahu yang belakang-belakangan ini, Bu, bahwa there is a problem yang kita harus fix bersama-sama. Kemudian tadi Pak siapa menyatakan Borobudur over capacity ya yang dibatasi. Tapi memang saya sepakat kalau ada pembatasan kalau memang itu sudah over. Karena tapi ada baiknya kalau pariwisata itu memiliki yang namanya carrying capacity. Setiap apa namanya pariwisata destinasi itu udah ada mappingnya. Ini cuman sekian orang, kalau ke Komodo cuman sekian orang, kalau ke ini cuman sekian orang, sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Tidak terjadi over tourism di salah satu tempat. Jadi itu harapan saya juga, Bu, yang akan dilakukan. Kemudian kita tahu masalah kita ini apapun itu, kita nggak mungkin bisa lawan Thailand. Kita nggak mungkin lawan Vietnam. Ya ini bukan di Ibu lagi. Ini karena Ibu ini kan pariwisata ini lintas sektoral ya. Kita itu pesawat kita kurangnya direct flight. Itu masalah. Thailand itu punya ratusan pesawat yang mereka miliki gitu. Kita ini jangankan ke pariwisata yang lain, ke daerah pariwisata prioritas dan super prioritas aja nggak ada minim. Bagaimana kita mau bangun wisata prioritas dan super prioritas, aksesibilitasnya aja nggak mencukupi, nggak ada. Nah ini menjadi masalah kita juga, Bu. Tolong bagaimana diselesaikan dengan KL-KL yang terkait. Yang paling penting sekarang ini adalah kebijakan visa. Negara lain berlomba-lomba memberikan bebas visa untuk menarik wisatawannya masuk ke negaranya. Kita justru mengenakan visa kepada negara-negara lain. Bagaimana kita mau seluruh negara ASEAN country 30 hari bebas visa kecuali Indonesia. Mau bersaing dengan negara Eropa dan lain-lain. Kita bersaing dengan negara tetangga kita aja repot dengan tidak yang namanya kebijakan yang benar-benar tidak pro terhadap kemajuan pariwisata Indonesia. Ibu mesti juga bicara ini, Bu, ya kan dalam hal ini. Sekarang ini, Bu, mereka itu ya negara-negara lain sekarang kita tahu, mereka tahu market untuk umroh itu besar. Kita tahulah kalau Turkish Air, kalau mau umroh tinggal di Turki free visa selama 3 hari, ya kan? Saudi juga begitu. Mereka mau ini kan pariwisata mereka. Sekarang Cina pun juga begitu, Bu. Orang dia bikin packaging umroh itu turnya ke Cina. Jadi itu banyak hal-hal yang dilakukan yang kita ini belum lakukan gitu loh. Indonesia ini belum melakukan untuk hal-hal seperti itu. Nah, kebijakan visa ini akan menghambat, Bu. Saya tidak sepakat kalau ada kementerian daripada yang terkait mengatakan tidak ada berdampak bebas visa terhadap masuknya wisatawan. Saya tidak sepakat. Kita boleh berargumentasi di situ. Industri dan kementerian terkait yang mengatakan itu. Tidak benar statement yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian kita ini masih kurang, Bu, SDM kita yang bersertifikasi. Terus terang saja. Kita dulu kemarin ini Poltekpar aja kita mau ditutup, nggak bisa di bawah pariwisata lagi. Ya kan, Bu ya? Jadi tapi alhamdulillah kita kembali bisa memperjuangkan bersama di undang-undang kita gitu. Kita perlu, cuman tadi saya baca di presentasi Ibu untuk yang sertifikasi 200 orang itu untuk Marine ya. Itu kayaknya kurang. Negara kita ini luas sekali dan kita itu terkenal dengan wisata bahari kita. Kecelakaan-kecelakaan banyak terjadi. Itu nyata, real di lapangan. Diver yang meninggal, ya kan, boat yang terbalik dan lain-lain. Kalau kita hanya mensertifikasi di anggaran
200 orang itu sudah pasti saya katakan itu kurang dan minta dipertimbangkan kembali untuk kedepannya Bu. Karena mengingat kita ini luasan Indonesia ini sangat-sangat luas. Kemudian tadi saya kembali Bu kepada amenitas dasar. Kita di daerah-daerah wisata, terutama desa wisata makin sangat rendah. Saya minta ada namanya kayak standar operating procedure gitu loh. Ya kan SOP-nya itu dibuat. Ini mestinya seperti apa? Desa wisata ini seperti apa? Karena memang ini menjadi masalah kita ketika kita turun ke desa-desa wisata yang ada. Kemudian memang kalau limbah atau apa nggak bisa diinikan, bukan Kementerian Pariwisata, tapi ketika kita turun ini masih menjadi masalah-masalah yang ada. Saya rasa itu saja Bu, beberapa ini. Cuman saya menginginkan apapun promosi yang kita lakukan ke depan itu harus jelas return of investment-nya. Ya kan, ROI-nya itu harus jelas. Kita promosi ini kita harus tahu dampaknya, implikasinya, kembalinya berapa. Jadi jangan promosi-promosi. Sekarang ini kan kita punya ikon Wonderful Indonesia, kan begitu Bu ya. Kemudian Thailand punya Amazing Thailand. Kalau Vietnam apa ininya dia? Malaysia Truly Asia, ya kan? Kalau Vietnam saya lupa tuh apa ininya. Dia punya apa ikonnya. Nah, Wonderful Indonesia ini mungkin kita bisa menginikan tujuan yang utama kita di dalam melakukan promosi. Sebenarnya market mana sih yang kita inikan gitu, yang kita harapkan. Kita lebih fokus kepada market-market yang memang bisa kita harapkan itu datang untuk menambah wisatawan kita. Jadi Ibu, sekali lagi tolong desa wisata, karena kita lagi menginikan desa wisata, tidak usah perlu yang banyak-banyak berpuluh-puluh ribu, tapi bagaimana desa-desa wisata di Indonesia ini benar-benar berkualitas. Karena apa? Mereka inilah desa wisata inilah yang harapan kita ke depan menjadi objek-objek wisata baru kita. Jadi tidak itu saja. Nah, desa-desa wisata inilah menjadi objek-objek destinasi dan wisata baru. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.